Aku izin matikan komennya dan mari kita mulai live malam hari ini teman-teman semuanya. Kita mulai live malam hari ini. Start dari mundurin dikit ya. Kita start dari IHSG dulu seperti biasa. Iya, IHSG-nya ini lagi berada di area support. Aku gambar ulang IHSG-nya. Sebentar ya. Aku nyalain tok-toknya, dia ngehang keluar lagi. Nyalain tok-tok live. Oke. Ya, jadi IHSG ini ketahan MA20 di sini dan berpotensi mantul. Cuman kalau aku pribadi, kalian yang udah follow aku lama, kalian pasti tahu bahwa saya tidak terlalu menggunakan IHSG ini sebagai patokan. Kenapa? Karena sekali lagi IHSG ini kalau zaman dulu banget itu digerakkan oleh saham-saham yang memang big caps dan memang potensial, memang fundamentally oke. Sekarang ini IHSG banyak digerakkan oleh berbagai macam saham yang size-nya besar, tapi kadang-kadang saham itu sifatnya nggak terlalu liquid gitu ya, jadi ada beberapa saham yang kurang liquid gitu. Nah jadi tapi kalau hari ini IHSG digerakin oleh saham apa aja sih? Hari ini IHSG digerakkan oleh beberapa saham yang memang liquid dan beberapa saham konglo turun, tapi didorong juga kenaikannya sama saham-saham dari sektor komoditas emas gitu. Jadi harga emas naik signifikan. Pagi-pagi aku udah ditanya lagi, boleh beli emas enggak? Kalau kalian penasaran sih, beli aja sih kalau penasaran ya. Cuman kalau aku sendiri tuh aku lebih suka kalau harga emas tuh turun dekat MA20 gitu. Jadi MA20-nya di mana? Ini semakin jauh dari MA20. Perkiraan aku bakalan kena tuh sekitaran 4.800 atau 4.780-an di sini, sekitaran sini gitu. Jadi hari ini udah kena angka psikologis 5.000. Jadi kayak gini ya. Nah, kayak gini, emas kan kayak gini ya gerakannya ya, naik turun ada zigzagnya sedikit gitu. Cuman memang ini pas rally-nya beberapa hari terakhir tinggi banget ya, nanti aku akan bahas penyebabnya apa. Kalau aku pribadi, kalian tanya, aku akan nunggu turun dulu beberapa hari ini gitu. Kalau misal ngegas lagi gimana? Nggak apa-apa, kan punya saham emas gitu ya, jadi punya saham emas juga gitu. Nah jadi teman-teman, siapa yang habis jualan Antam last week terus nyesel hari ini ternyata dia masih lanjut rally berharap retracement, ternyata lanjut rally. Saya cuma mau bilang satu hal, kalau kalian cuan jangan nyesel, syukurin aja cuannya. Tapi dan kalian masih bisa buyback. Tapi pertanyaannya kan buybacknya di atas ya, patternnya jadi nggak bagus pas buyback di atas pakai money management. Nah, kalau buyback di atas memang porsinya lebih kecil daripada buyback di bawah. Mungkin kalian jadi berpikir, wah waktu itu jadi punya modal bagus, di bawah jadi modalnya dikit gitu. Makanya ikut M-Trade kita kasih tahu kalau sell separuh aja, jangka menengahnya masih nge-hold. Dan jangka pendeknya bisa tektok beberapa kali. Jadi nggak usah nyesel. Nah, hari ini aku akan bahas saham emas, Antam, AMMN, terus kemudian ada Raja Petro, Cuan, CDIA, Raja Ratu aku bahas di depan deh. Jadi emas, Antam, AMMN, terus MDKA, Harum, Elsa, Medco, Akra, Saratoga. Aku akan bahas makro juga, apa yang dilakukan oleh Trump, sepak terjang Trump, kegilaan Trump. Terus mengapa sektor oil ini menarik juga? Apakah oil is the new gold? Potensial banget. Dan kalau udah telat saham-saham di sektor emas, kayaknya bisa nih teman-teman bisa ngelirik saham oil gitu ya. Jadi kalau kalian nanya tentang komoditas emasnya sendiri sih sebenarnya ya mau gimana ya, saya ini mengamati saham dan praktisi saham, saya merasa lebih cuan daripada beli emas fisiknya secara langsung. Tapi kalau kalian beli buat lindung nilai doang ya tunggu retracement dulu aja. Oke, aku akan mulai dari bahas saham Papa PP dulu ya. Jadi ada beberapa saham Papa PP di sini. Perhatikan, sekali lagi kenapa saya bahas ini bukan sebagai rekomendasi, karena banyak banget yang nanya ini Petro udah jatuh bertubi-tubi dan sejak dia jatuh di 22 Januari kemarin ini udah trennya, udah cycle-nya udah nggak bagus banget. Jadi udah nggak usah maksudnya nanya bisa naik lagi nggak? Naik sih kayak kena MA di sini, naik pantulan ada, tapi big trendnya, cycle-nya udah bukan bullish, dia lebih ke bearish gitu.
Terlepas dari suatu hari nanti dia akan menjadi bullish lagi, itu urusan nanti. Sekarang kita lihat dia posisinya bearish gitu ya. Jadi udah lama M-Trade juga udah nggak mau untuk saham-saham dari grup ini bukan karena kita sentimen sama grupnya, enggak, sekali lagi semuanya karena faktor cycle-nya aja gitu. Jadi faktor pattern-nya, mau dibilang wah bid overnya bagus, mau jungkir balik kayak gimana, di sini kita melihat kalau dia sudah patah dari cycle-nya ini, jadi dia kondisinya posisinya bearish, ya kita avoid aja. Mungkin ada yang bertanya, ini kena MA 200 si cuan apakah bisa mantul ya, bisa naik gitu, tapi apakah akan bullish atau enggak, kayaknya perjalanan masih panjang ya. Jadi ini enggak dulu, jadi masih bearish. Oke, terus kemudian kita lanjutkan untuk saham CDIA. CDIA di sini teman-teman perhatikan, Bapak Ibu perhatikan di sini CDIA ya, perhatikan di sini ya, di CDIA. Nah, ini breakdown di sini, ini juga udah bearish, just avoid aja dulu. Terus kemudian Raja dan Ratu, mungkin ada yang bertanya-tanya apakah ini sih ngerapiin free floatnya, lagi mempersiapkan, apakah saham-saham Konglo ini lagi mempersiapkan untuk MSCI bulan Mei, merapikan free floatnya sehingga bisa bertahan di dalam MSCI. Bisa jadi, cuman ya urusan Mei, urusan nanti kalau patternnya udah bagus lagi, udah oke lagi, kita bisa masuk lagi. Nah, duit kita kan duit retail ya, bukan duit kayak Konglo punya kan ya, duit Konglo triliunan gitu. Ada triliuner di sini, mungkin ada deh di antara teman-teman semuanya, diaminin aja Bapak Ibu ya. Ya, tapi ya kebanyakan teman-teman retail kan ya uangnya ada batasnya kan ya, masih ada meterannya, mungkin ratusan MC. Oke. Didoakan yang baik-baik nih Bapak Ibu semuanya ya. Oke. Intinya sih jaga cash kamu, duit kamu. Kalau kamu masih bertahan, nahan saham breakdown kayak gini, kamu nggak jual. Kalau kamu nanya, one day bisa naik lagi nggak? Bisa naik. Cuman ya duitmu jadi diem aja, dan aku bisa ngomong kayak gini karena udah ngalamin, dan kamu jadi kehilangan kesempatan untuk masuk di saham-saham seperti ini ya. Kenapa? Ya karena duitnya ketahan di situ. Mungkin kamu bisa bilang, aku isi tambah duit lagi deh ya kayak gitu, terus nanti lama-lama bisa pakai duit panas, bahaya ya kan. Nah, jadi kesimpulannya kalau kalian nanya soal Raja Ratu dan Syalala sahamnya Pak Pepe masih bisa naik lagi nggak, one day akan bisa naik, cuman kapan ya kan. Terutama saham-saham Pak Pepe itu saat ini lagi trennya lagi bearish banget, jadi aku nggak mau gitu. Jadi Raja dan Ratu sementara kita juga masih caw dulu. Kita bukan anti saham Konglo ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya ada kasih tahu bahwa ini retracement turunnya tuh bisa lumayan banget gitu kan ya. Dan ini sadis banget turunnya ya, bukan 28 atau 30% lagi. Ini turunnya mencapai 40-an%. Jadi kalau nggak cut loss sih, waduh, waktu itu kan ada waktu breakdown ya. Jadi kita kasih tahu cut loss atau profit taking dulu, jual dulu. Nah, kalau tidak cut loss atau tidak profit taking dulu, ini uang kamu bisa ketahan lama. Terlepas dari suatu hari nanti kemungkinan dia bisa naik lagi untuk mengejar target masuk ke MSCI. Jadi aku nggak bahas panjang lebar di sini karena masih banyak saham lain yang masih potensial, dan hari ini di pasar reguler saham Bumi itu masih menempati posisi tertinggi 2,9 triliun transaksinya, dan ini koreksinya juga sudah lumayan banget. Kalau kalian nanya apakah Bumi masih bisa naik atau enggak, M-Trade melihat posisinya, pokoknya kita lihat based on charts aja. Kalau ini naik, kita justru akan gunakan untuk mengurangi posisi. Kenapa? M-Trade ada dan posisinya sekarang kita lagi masih cuan double digit ya, masih ada. Nggak turun sih, kemarin sempat cuan 200%. Sebentar. Oke, sekarang cuannya 159%-an. Jadi kita ngelihat kalau ada pantulan, kita akan gunakan untuk mengurangi posisi atau exit gitu. Nah, sedangkan teman-teman yang punya modal atas itu justru mesti jauh lebih ketat lagi. Kalau mantul ya kalian kurangin posisi. Intinya kita melihat untuk saat ini Bumi dan Dewa udah mulai masuk masa agak bearish, belum bearish tapi agak bearish. Jadi tolong jangan dicampur adukan antara
definisi bearish atau agak bearish kita dengan ke depan bisa naik atau nggak bisa naik. Masalah ke depan bisa atau nggak bisa naik itu kan kita kan bearish ngelihat posisinya dia mau turun ya kan. Kalau agak bearish itu artinya bisa sideways. Kalau bearish banget artinya abis sideways dia jatuh. Nah setelah jatuh itu kan suatu hari dia bisa naik lagi, tapi jangan halu ya, jangan delulu gitu kan. One day itu kapan gitu, daripada kayak gitu duitnya dipakai buat muter aja dulu gitu. Oke, terus kemudian kita lihat juga selain saham bumi, kita lihat untuk saham Antam. Antam nanti deh ya, Antam nanti ya naik kenceng. Antam 2,3 triliun transaksi, BRMS 1,7 triliun, dan hari ini asing itu net sell 1,01 triliun yang banyak dijual BCA, BMRI, Bumi, BNI, dan MDKA. Sekaliannya aja aku bahas BCA buat kalian yang penasaran karena tadi ada yang nanya tentang BCA ya. Jadi BCA itu kalau kalian perhatikan per hari ini ya, jadi nanti aku akan bahas saham emas lagi dan aku akan bahas makro. Kalian perhatikan BCA per hari ini per tanggal 21 itu breakdown dan dia berpotensi menuju sampai ke level 7250 gitu ya, potensi turun sampai 7250. Wah kok parah banget sih. Nah BCA ini sebenarnya valuasinya secara beberapa tahun terakhir itu sudah mulai terdiskon. Jadi secara valuasi memang kalau dibandingkan perbankan bank-bank lain valuasinya masih mahal, tapi valuasi BCA ini sudah mulai discounted banget gitu dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Nah, pertanyaannya kenapa sih BCA ini dan Big Bank lain malah turun? Jawabannya satu sebenarnya. Yang pertama karena kepercayaan investor asing terhadap perekonomian Indonesia dan kondisi makro Indonesia itu pertama. Ya, jadi ujung-ujungnya balik lagi asing melihat potensi di Indonesia bagaimana. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah ekspektasi suku bunga dan juga NIM itu sudah priced in. Nah, jadi BCA, BRI, BMRI itu juara saat suku bunga naik. Otomatis kalau suku bunga naik maka potensi dari net interest marginnya dia atau labanya dia dari bunga ya, dari bunga bank itu akan naik juga gitu loh. Nah, tapi Bank Indonesia menurunkan suku bunga berkali-kali. Jadi dengan tren suku bunga yang turun dan semakin rendah ini maka potensi pertumbuhan NIM-nya dia akan jadi melambat ya. Nah, bukan jelek tapi nggak akan sebagus tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, terus kemudian saat ini duit di market itu sebenarnya kalau dari lokal ya itu nggak keluar kalau dari lokal gitu, tapi muter aja, muternya ke saham-saham yang lain seperti saham konglo, tambang, konstruksi properti, cyclical, dan juga saham-saham second liner gitu ya. Jadi sebenarnya it's just a matter of time aja, suatu hari nanti kalau suku bunganya naik dan kepercayaan investor asing ke Indonesia recover, maka BPCA ini juga akan bisa naik dan juga saham-saham perbankan besar lainnya. Jadi kalau kalian merasa duit kalian terlalu lama nganggur di saham ini ya, mungkin kalian bisa, kalau kalian perhatikan untuk yang Himbara itu dividennya lumayan gede. Kalau BCA potensi yieldnya yield atau imbal hasil dari dividen terhadap harga sahamnya saat ini tuh di tahun ini sekitaran 4%, sedangkan kalau Bank Mandiri kalau nggak salah itu bisa sampai 9%. Jadi kalian melihat keuntungannya dari situ aja. Dan mesti harus tetap diversifikasi ke trading gitu. Nah, kemudian aku akan bahas tentang kondisi makro yang penting banget pengaruh ke harga emas dan juga saham emas, tapi tidak hanya emas dan saham emas, tapi juga ke sektor perminyakan gitu ya, teman-teman semuanya. Jadi ke sektor minyak gitu. Nah, jadi harga emas tuh saat ini all time high lagi. Tapi M-Trade udah dapat dulu beberapa saham emas tuh sebelumnya ya. Jadi contohnya kayak Antam di sini. Oke, aku kasih lihat, nanti aku akan kasih analisis juga. Antam tuh kita udah cuan 57 sampai 64%. Dan Antamnya ada beberapa sentimen positif meskipun kita sebenarnya pakai sentimen ini hanya sebagai pelengkap saja. Antam tuh kita dapat di bawah, guys. Dapat di bawah banget ya. Terus kemudian selain Antam kita ada dapat di saham emas juga yang sekarang lagi ongoing pertumbuhan cuan 2 digit juga. Terus kemudian ada saham BRMS juga, Archie, dan beberapa saham yang lainnya. Ada beberapa sentimen lain untuk saham
Antam dan kawan-kawannya ini. BRMS kita udah sempat jual, tektokin, dan tadi baru masuk lagi gitu ya. Jadi BRMS jangka menengah masih hold deh. Jangka menengah BRMS cuan 126 sampai 137%, sampai nggak kelihatan di bawah sini gitu ya. Oke. Nah, jadi apa sih pendorong harga emas naik, dan pastinya nanti kita akan bahas untuk saham sektor komoditas oil ya yang lainnya. Jadi yang bikin naik pada akhir pekan kemarin, Trump tuh tantrum ya. Dia tuh ngasih tarif 100% ke Kanada kalau Ottawa menyelesaikan perjanjian dagang dengan China. Nah, isinya kesepakatan berupa pengurangan tarif produk antara Kanada dan China. Sebenarnya tuh dulu waktu Kanada mau melakukan ini, Trump tuh nggak begitu marah. Tapi Trump itu jadi marah banget sama Kanada gara-gara Kanada itu ngeritik kebijakannya Trump soal dia mau ngambil Greenland gitu loh. Jadi Trump tuh tersinggung di situ gitu. Terus kemudian weekend kemarin Trump itu mencari kedaulatan atas bagian wilayah Greenland yang menjadi lokasi pangkalan militer Amerika. Jadi itu nambah ketidakpastian arah ekonomi global sebenarnya. Terus Trump tuh juga ngirim kapal perang Amerika ke Iran. Dan Iran tuh langsung ngerespon dengan nganggap sebagai perang terbuka kalau Amerika nyerang. Nah, mediasi Rusia-Ukraina tuh juga berakhir tanpa kesepakatan. Negosiasi bakalan dilanjutin akhir pekan depan. Jadi ada ke Iran, Greenland, Kanada, terus Rusia-Ukraina juga ada ketegangan gitu. Sehingga wajar banget kalau banyak negara itu ngeborong emas. Dan aku kalau nggak salah baca tadi ya, India ya atau negara apa ya, itu ngejual, dia punya US Treasury di Amerika, jadi obligasi negaranya Amerika tuh dijual dan ditukar ke emas gitu. Di tengah kondisi kayak gini banyak negara tuh jadi makin banyak yang beli emas. Sebenarnya sih faktor utamanya satu Trump tantrum gitu. Kalau Trumpnya sebenarnya, kalau kalian nanya kapan harga emas turun, hanya Trump yang tahu. Kenapa? Kalau dia minum obat, dia tiba-tiba tenang, atau dia merasa kalah dalam posisi sih, itu dia bisa kalem. Dan kalau dia kalem, dia baik ke Kanada, dia baik ke Iran, dia baik ke Greenland, itu bisa turun. Jadi yang ditunggu itu. Masalahnya kalau dia nggak baik-baik, ya jadinya itu. Anyway, terus jadinya emas naik terus gitu. Nah, jadi ada diversifikasi sektor swasta juga. Jadi Goldman itu mengasumsikan bahwa pembeli diversifikasi sektor swasta itu tidak akan menjual kepemilikan emas mereka pada 2026 gitu. Jadi swasta tuh bakalan masih beli emas terus gitu. Karena dianggap sebagai lindung nilai terhadap resiko kebijakan global. Tapi ini sebenarnya bukan ajakan untuk kalian beli emas ya. Aku nggak suka lihat yang udah dipucuk-pucuk di atas terus dihajar-hajar beli. Sebaiknya nunggu Trump agak kalem aja gitu. Terus bank sentral seluruh dunia, Polandia, Brasil, Uzbekistan, China, semuanya pada beli emas semua gitu. Biarin aja dulu, tunggu kalem sebentar. Sementara itu beberapa saham emas masih kita bisa trading kan, beberapa udah ketinggian juga. Nah, yang belum ketinggian sebenarnya adalah saham-saham oil gitu atau saham-saham minyak gitu ya. Hari ini emas tembus all time high lebih dari angka 5.000 karena ketegangan di banyak negara itu. Oke, terus penasaran sama Kanada? Kanada itu apa? Ini ada kaitannya juga dengan oil ya. Jadi ada kaitannya dengan oil. Oke. Kanada. Amerika itu sangat tergantung sama Kanada. Kenapa dia tantrum sama Kanada? Amerika tergantung sama Kanada, terutama untuk energi dan bahan baku industri. Jadi yang paling gede itu energi. Perhatiin, satu minyak mentah atau crude oil. Kanada itu supplier minyak terbesar Amerika. Kemudian gas alam, listrik, banyak kilang di Amerika dirancang khusus untuk minyak Kanada, jadi susah diganti gitu. Terus kemudian ada otomotif, spare parts, itu dibutuhin banget dari Kanada ya untuk Amerika. Kemudian kayu dan produk kehutanan, pulp and paper. Ingat ya, mereka nggak pakai bidet gitu. Jadi kalau lagi ke toilet tuh pakainya tisu, jadi sangat membutuhkan sekali tuh. Itu produk kehutanan juga gitu. Terus kemudian logam dan bahan tambang. Pertanyaannya, INKP TKIM bakalan diuntungin nggak? Diuntungin dengan kondisi seperti saat ini. Makanya sahamnya juga sempat naik kemarin.
Nanti kita kalau ada waktu kita bahas juga ya. Terus kemudian ada logam dan juga bahan tambang, itu dibutuhin juga sama Amerika, aluminium, nikel, tembaga, zinc. Kalian ada lihat gak? Aku punya reels bicara tentang Om Bahlil yang dengan di tanggal 19 Desember kemarin ngumumin produksi nikel 2026 di Indonesia turunin gitu, naik langsung harganya gitu ya. Jangan sampai nanti Amerika marah loh sama Indonesia. Enggak kok, tenang aja, pokoknya kita nggak nyolot-nyolot. Pak Presiden kita baik-baik sama Trump, itu juga bakalan baik juga. Kemudian Amerika butuh produk pertanian dari Kanada. Kesimpulan singkatnya, sebenarnya dengan Amerika ada ketegangan dengan Kanada, ini sangat berpengaruh sekali terhadap supply atau terhadap ketersediaan minyak ya di Amerika gitu. Kanada merupakan supplier minyak terbesar Amerika, lebih besar dari Saudi Arabia. Yang di TokTok yang di ET siap-siap aku akan bahas tentang charts dari oil dan Samsung Oil di igoi aku @ellenme_official. Jangan lupa meluncur ke igoi kita @ellenme_official. Sebenarnya ada update dari Danantara, tapi aku akan bahas nanti biar kamu nggak penasaran. Aku mau bahas dulu tentang saham-saham emas dan juga saham-saham minyak. Aku berusaha untuk bahasnya sesimpel mungkin karena aku berharap anak aku juga bisa nonton. Oke ya. Jadi mari kita bahas satu persatu. Antam aku akan bahas terakhir. Tunggu ya. Aku akan bahas terakhir Antam. Aku mau bahas dulu Archie. Oke, Archie ini berpotensi masuk GDX. Apa itu GDX? GDX itu adalah ETF saham penambang emas global. ETF tuh artinya apa? Yang di TokTok yang di ET langsung aja ke igoi aku @ellenme_official. Ya, jadi ETF itu apa? ETF tuh intinya kayak gini. Kayak reksadana tapi bisa diperjualbelikan sewaktu-waktu seperti kamu jual beli saham gitu loh. Jadi memang lebih liquid gitu daripada reksadana itu sendiri, lebih gampang lah. Nah, GDX ini atau disebut juga dengan VanEck Gold Miners ETF, ini isinya tambang-tambang emas besar dan stabil, dan ini ada potensi Archie ini bakalan bisa masuk. Syaratnya 50% pendapatannya dari emas atau perak dan likuiditasnya oke. Belakangan ini dia likuiditasnya udah mulai oke. Volume saham aktif yang diperdagangkan juga oke ya. Jadi syaratnya untuk masuk GDX itu free float, market cap minimal 3,4 miliar US dollar. Nah, di Indonesia saham-saham apa saja yang sudah masuk ke VanEck Gold Miners ETF ini atau GDX ini? Ini ada AMMN dan juga BRMS ya. Jadi AMMN dan BRMS sudah masuk GDX, BRMS malah udah masuk GDXJ gitu. Jadi BRMS ini ada masuk ke MSCI juga. Jadi BRMS ini lumayan menarik ya. Nanti kita akan bahas juga. Nah, Archie ini juga berpeluang masuk ke GDXJ yang market cap-nya syaratnya lebih kecil daripada GDX gitu. Jika likuiditasnya tetap, terus saham emas juga berpotensi masuk. Oke, kita ke Archie dulu ya chartnya karena pindah ke AMMN. Jadi kita perhatikan untuk saham Archie, dampaknya ke saham Archie itu bagaimana dampaknya dengan jika dia masuk ke ETF ini GDXJ, maka dampaknya bakalan positif secara struktural karena ETF seperti VanEck Junior Gold Miners ETF, J is for Junior by the way, itu wajib membeli saham tersebut. Jadi wajib beli Archie ya untuk mendorong kenaikan volume, likuiditas dan juga visibility global serta berpotensi memicu re-rating valuation dan juga penurunan cost of capital. Jadi intinya sih dampaknya bakalan positif terhadap Archie kalau sampai dia masuk ke GDXJ. Bentar ya. Anak saya. Oke. Gitu ya. Oke, sekarang kesimpulannya bagaimana? Perhatikan di sini kesimpulannya. Nah, ini perhatikan di sini.
bentuk sideways itu kita sangat perhatikan ya. Jadi besok di morning briefing ingetin untuk ngebahas tentang bentuk sideways. Jadi sidewaysnya ini lebar, semakin kecil, semakin pendek. Ini kita udah sering bahas sebenarnya. Tapi besok saya akan bahas lagi di morning briefing. Semakin kecil ini tanda dia mau terbang. Disclaimer guys, gitu. Jadi kesimpulannya Archie bakal ada potensi breakout dari 2070. Ini sebenarnya kalau diperhatiin dia udah all time high, jadi nggak ada resistance lagi. Ini resistance didapat dari round number. Jadi sebenarnya nggak ada resistance dan itu yang disebut dengan the sky is the only limit. Saya ingin menggarisbawahi satu hal. Bear market itu datangnya tiba-tiba. Bear market itu nggak ngasih tahu. Jadi kalau ada saham yang sudah di ketinggian seperti ini, mau trading boleh, tapi selalu ingat dan tahan diri. Bentar ya. Sorry ya, distracted anak saya bilang jet lag, terus aku bilang nonton live mama aja, terus diomelin papanya. Jet lag ya tidur, minum melatonin, kok masa nonton mama live. Mamanya sih suruh nonton. Oke, lanjut. Ulang-ulang, ada conversation di grup keluarga yang lucu banget. Oke, jadi kesimpulannya gini, aku cuma mau bilang Archie ini masih bisa breakout. Bisa sampai 2500 bisa gitu loh. Cuman porsi belinya kamu kalau baru mau beli di atas itu jangan terlalu gede. Jadi kalau porsi belinya di bawah, kamu beli bareng M-Trade pas di November kemarin, itu kamu belinya gedean nggak apa-apa. Misalkan 10% nambah lagi itu nggak apa-apa. Tapi semakin ke atas tuh semakin sedikit. Jadi contoh kalau kamu udah jualan Antam, terus Antamnya naik lagi, kamu mau beli di atas, itu belinya dikit. Jangan terlalu banyak, oke? Oke. Terus kemudian ya ini kesimpulannya untuk Archie, tetap siapkan stop loss jika breakdown 1795. Oke ya, jadi aku nggak pernah ngasih sesuatu kepastian buat kalian. Terus kemudian BRMS, kita bahas BRMS, dia udah masuk GDX. Ya, dia udah masuk GDX. BRMS hari ini tadi kayaknya mau breakout tapi kayak nggak jadi breakout gitu, tapi tetap cakep patternnya ya. Nah sama seperti halnya Archie, ini udah di atas nih. M-Trade itu masuknya review buy jangka menengahnya di bawah banget di September 2025. Jadi udah berapa bulan nge-hold gitu kan ya. Ini pattern bentuknya cup with handle, oke. Dan ini cakep banget breakout. Meskipun gagal breakout hari ini, tapi ini cakep banget. Jadi masih ada potensi dia akan bisa naik sampai 1500. Disclaimer, jika turun di bawah 1230 kamu mesti batasi risiko atau stop loss, oke ya. Terus kemudian selain itu aku mau bahas untuk saham AMMN. Aku mau bahas saham AMMN. Nah, AMMN ini tembaga gitu, tapi ada emasnya juga gitu ya. Jadi AMMN, sebentar. AMMN. Ya, apa yang membuat AMMN ini menarik ya. Jadi AMMN tuh ada emasnya, ada tembaganya. Emasnya tuh naik 109% tahunan, tembaganya 113% tahunan. Dan kalian tahu nggak, yang naik itu bukan cuma emas doang, tapi nikel, tembaga, dan aluminium, semua metals yang lain tuh. Pokoknya metals tuh lagi seksi banget temanya tahun ini, gara-gara Trump tantrum perang dagang dan lagi butuh banget metals gitu. Tins juga sebenarnya menarik, tapi nanti kita lihat tins itu gimana ininya ya. Nah jadi teman-teman perhatikan AMMN ini secara keuangan itu diproyeksi bakalan bisa membaik secara keuangan. 2024 rugi, 2026 ke depan ini diproyeksi bakalan bisa ada laba bersih. Sebentar, HP-nya mau jatuh yang di TikTok. Bakalan ada laba bersih sampai sekitaran 1 triliun rupiah. Tapi ada hal yang lebih menarik daripada itu ya. Di AMMN ada hal yang lebih menarik daripada itu gitu. Danantara, aku mau bahas dulu. Apa hubungannya sama Danantara? Nggak ada kaitannya secara langsung sih. Tapi aku mau bahas tentang Danantara ini. Dia ada beberapa project ya. Jadi aku nanti bahas AMMN dulu atau Danantara dulu ya. AMMN dulu deh, habis itu aku akan bahas Danantara, apa yang menarik dari Danantara. Oke. Mengantuk aku guys. Oke ya, perhatikan di sini. Ini AMMN ya, kata anakku nih nggak boleh ketutup kode sahamnya, annoying kalau ketutup. Mama annoying kalau ketutup mah. Baiklah, mari kita lihat ya AMMN. Ini satu-satunya saham yang ada emasnya yang belum jalan guys. Yang keberatan
keberatan badan, belum jalan, dan posisinya tuh lagi ini kan dia keluar dari stage 4. Ini stage satunya, breakout dari stage 1, tarikan pertama, ini retracement dari tarikan pertama. Jadi baru hari ini tadi jalan gitu, bisa sampai 9.050, tapi kalau besok dikasih retracement ini menarik gitu. Nah, sekarang saya mau ngomong tentang Danantara. Danantara itu mau menggelontorkan investasi. By the way, saya mau kasih kode promo untuk M-Trade teman-teman semuanya. M-Trade kebetulan investmentnya udah agak naik karena ya kita mau kasih exclusivity dan pelayanan yang lebih baik lagi buat kita punya klien. Kalau terlalu banyak nanti jumlah ininya juga kita nggak bisa kasih yang terbaik buat kalian. Jadi naik harga bukan karena apa, tapi karena kita mau kasih yang lebih baik buat kalian ya, lebih eksklusif gitu buat M-Traders. Oke ya, jadi ada naik tapi hari ini ada diskonnya gitu. Ada dikasih promo, ada promo, oke? Jadi Danantara menggelontorkan investasi 235,48 triliun didapat dari dividen BUMN. Dan yang pertama untuk program Waste to Energy, kalian tahu saham-sahamnya yang menarik yang kita watch apa aja, Toba, Oasa, MHKI, tidak harus Toba, tidak harus ada investasi langsung dari Danantara, tapi sektor terkait direct atau indirect itu kita bisa watch, itu yang pertama. Kemudian dukungan pendanaan sektor tekstil dan pangan, itu sektor poultry bisa kena dampak positif Java main cepin karena harga di industri ini bisa makin kompetitif. Dan untuk tekstil PBRX Polyargo, tapi sahamnya kecil-kecil, terlalu kecil gitu, jadi aku nggak terlalu ini. Terus program Kampung Haji ini yang menarik, emiten yang terkait itu untuk perbankan syariah seperti BRIS, tapi secara chart kita harus lihat lagi, jangan pakai sentimen doang. Nanti kita akan bahas saham-sahamnya. Kemudian hilirisasi, sebenarnya ini yang aku paling senang, yang paling seksi banget ya. Hilirisasi ini dana yang dikucurkan Danantara di 2026 untuk proyek ini mencapai 101 triliun. Dan ini temanya tuh udah dibawa dari zaman Pak Jokowi dulu, dan ini termasuk bicara tentang keberlanjutan. Nah, sejauh ini ada beberapa potensi emiten yang terdampak, dan yang paling terdampak banget itu adalah Antam guys. Makanya Antam aku bahas di belakang gitu ya. Jadi Antam ini dia terdampak dari smelter aluminium dan alumina. Kenapa? Antam itu pemain utama boksit dan alumina gitu. Terus kemudian Antam ini dia smelter grade alumina dari boksit. Terus kemudian ini ada dampak positif juga dari situ. Terus ya, jadi kita mau lihat untuk saham Antam saat ini ya. Jadi untuk proyek alumina dan juga aluminium, boksit hilir itu Antam berdampak positif. Jadi saya akan bahas saham Antam di sini. Teman-teman yang ada di TokTok yang di YT, nanti aku akan kasih kode promo untuk teman-teman bisa belajar menjadi salah satu murid M-Trade. M-Trade Academy-nya wajib ditonton kalau join M-Trade. Jadi jangan cuma nonton trading ideas doang. Kalau lu cuma mau nonton trading ideas doang, nggak usah ikut M-Trade. Sayang, rugi ya. Jadi kamu mesti ikut kelasnya, janji. Bahaya banget ikut M-Trade tapi nggak nonton akademinya, cuman beli jual sahamnya doang. Karena salah money management, kamu untung sekali bisa gede banget, tapi salah money management, kamu rugi sekali, padahal rugi 5% doang bisa bikin kamu langsung bangkrut. Makanya M-Trade Academy harus ditonton sebelum trading ideas atau stock pick. Kita balik lagi ke Antam. Antamnya hari ini breakoutnya tuh nggak sopan banget, asli parah. Ini udah candlenya kecil-kecil kayak gini, kita udah expect for retracement, dan ini breakout, dan ini bisa membawa juga tanda pada saham Indi. Yang kita lihat di sini sebenarnya udah ada tanda-tanda retracement, tapi Indi ini bisa mengikuti patternnya Antam kalau kayak gini caranya. Kenapa? Karena Indi ini ada emasnya juga gitu. Jadi emas sekarang lagi seksi banget ceritanya. Dan Indi akan menjadi salah satu dari multi bagger kita. Indi ini cuan 92% M-Trade udah. Tapi bagaimana caranya masuk saham Antam kalau udah di posisi seperti ini? Tunggu retracement di area berapa? Jangan-jangan nanti patternnya naik setinggi ini, naik di sini, terus retracementnya sama kayak harga sekarang gitu. Aku sih sangat tidak menyarankan masuk di harga sekarang guys. Sekarang ini tinggal nge-hold aja. Saya ngerti perasaan kalian ya, karena saya juga ada jual Antam ya. Saya ada jual Antam separuh, dan saya merasa
However pasti tetap emosi kepengaruh kan. Nah, kok udah jualan sih, harusnya nggak jualan waktu itu sama sekali. Ada nggak terbersih seperti itu? Pasti teman-teman ada. Aku juga terpikir, wah kalau masih hold segini cuan aku bakalan segini. Tapi nggak masalah teman-teman, tunggu aja patternnya ada retracement tuh akan lebih bagus buat kalian ya. Jadi kalau misalkan kalian udah nggak ngehold ini rezeki buat yang lain ya, udah biarin aja dulu gitu. Nunggu retracement nggak pernah salah, jadi kita harus watch resiko juga. Oke, terus kemudian selain Antam, kita mau ngelihat apa aja yang terpengaruh untuk dari proyek hilirisasi dari Danantara ini. Inco itu terpengaruh juga ya. Jadi kita akan perhatikan untuk saham Inco, dan ini thank you to Pak Bahlil yang bikin Inco bisa meroket. Nah, ini smelter aluminium dan alumina, Inco terdampak tidak langsung ya. Jadi benchmark hilirisasi logam itu sentimen positif untuk sektor smelter. Nah, Inco di M-Trade ini sudah cuan. Kalian bisa lihat sebenarnya di M-Trade di sini. Ini kita lihat ya Inco. Kita lihat Inco cuan 70%, udah 70 sampai 79%, dan kemungkinan bisa menjadi salah satu multi bagger M-Trade kita juga. Kalau kalian belum punya Inco, disarankan sebaiknya tunggu retracement sekitaran 6325, dan hati-hati kalau memang turun sampai karya itu berarti dia membentuk double bottom. Double tops, dan malah itu jadi kalau breakdown tanda turun. Intinya sih sebaiknya wait and see dulu aja. Support masih di 6125. Kita wait and see dulu aja. Apakah ada potensi Inco-nya jebol breakout ke atas kayak Antam? Bisa. Tapi kalau kamu memang mau beli di atas, itu benar-benar porsi money managementnya di pucukan piramid. Aku mensakralkan sekali money management karena aku mau trader itu umurnya panjang, bukan cuman cuan sekali dua kali. Kamu ikut rekomendasi 1, 2, 3 rekomendasi cuan, terus salah ngikut satu rekomendasi pas lagi ruginya dikit, tapi kamu masuk terlalu gede karena overconfident, habis. Oke ya. Nah, jadi Inco ini bakalan masih bagus ke depan, tapi ya masih udah ketinggian. Terus yang nggak ketinggian apa? Oil, nanti aku kasih lihat. Nah, untuk ADMR contohnya ya, ADMR ini dia juga bakalan kedampak dari project smelter aluminium dan alumina. Ini untuk opsi jangka panjangnya, Adaro Group itu ekspansi ke aluminium value chain. Nah, jadi untuk ADMR tunggu retracement ya, sekitar area 2070-an. Terus kemudian ada TINS ini sentimen BUMN hilirisasi yang bakalan terdampak, tapi Antam merupakan yang beneficiary utamanya dan yang paling real gitu ya. Nah, jadi TINS ini kalau kalian mau tunggu aja retracement sekitaran 3.500-an. Ini ya semua masih bakalan main, tapi bakalan ada retracementnya dulu. Kemudian ya yang selain metals, smelter grade alumina dari bauksit untuk project itu selain Antam, lagi-lagi Antam, PTBA ini terdampak tidak langsung, dan PTBA ini diam-diam dia naik terus ya, meskipun belakangan volumenya sudah mengecil. PTBA ini dan AADI ini bakalan ngasih dividen yang bagus banget. Jadi kalau kalian perhatikan ya, kita tuh sebenarnya udah ngoceh berkali-kali tentang PTBA, dan di M-Trade itu kita juga udah masuk PTBA dari 9 Oktober kemarin. Mungkin menunggunya agak lama, agak menunggu ya, tapi kita dapat cuan. Harapannya jangka menengah kita tuh bisa ngehold agak lamaan, sehingga cuan tidak hanya dari harga saham saja udah cuan 10%, tapi dari dividennya. Dulu waktu perang Rusia Ukraina gila banget dividennya guys, kenyang dividen saya, cuan 27%. Tapi waktu itu belinya agak telat, jujur agak telat, jadi belinya pas deket banget kandet. Jadi kalau kalian lihat di portfolio saya itu PTBA-nya yang bekas 2023 tuh masih merah gitu, meskipun saya beli lagi di bawah, jadi merahnya jadi nggak terlalu banyak kan ya. Ini 2026 ini kemarin ada beli lagi, merahnya nggak terlalu banyak. Jadi sekarang udah cuan, udah hijau ya. Jadi dulu merah, kemudian sekarang udah mulai cuan, udah hijau. Cuman saya tergoda sebenarnya, karena kan beli lagi di bawah jadi gede ya. Saya tergoda, pengen jual nggak ya, jual profit taking. Sama loh, saya seperti kalian dong, bisa ngomong kayak gini karena mengalami. Jual nggak, tahan dulu deh. Kenapa? Karena ini baru awal. Oke? Dan kapan M-Trade jualan? Sewaktu-waktu kita bisa jualan tanpa kasih tahu kalian yang di sosmed ya. Kita nggak punya obligation, tapi kalau ke M-Traders kita punya obligation. Review sell maksudnya. Oke, terus kemudian Pegas ESA juga akan bisa terdampak, tapi saya tidak bahas di situ. Dan emiten kelapa juga bukan cuma sawit, CPO bukan cuma sawit tuh, kelapa juga bisa naik kelas, bisa terdampak di SNG, ALI, SSMS. Tapi karena patternnya masih belum menarik, aku belum bahas malam hari ini.
waktunya nggak cukup guys. Dan tadi aku mau ngebahas tentang perminyakan, katalis sektor oil and gas. Jadi Donald Trump itu gila banget ngirim kapal Amerika ke Iran. Dan Sabtu lalu Presiden Donald Trump itu mengerahkan kapal angkatan laut ke Timur Tengah, memicu spekulasi baru bahwa dia akan menindaklanjuti ancaman buat menyerang jajaran pimpinan senior Iran. Gila banget sih itu. Dan tau gak, Iran adalah negara penghasil minyak terbesar nomor 7 di dunia. Terus karena Iran itu dimusuhin semua, jadinya bakalan berpotensi mengganggu suplai minyak, dan itu bisa membuat harga minyak naik. Mari kita lihat dulu harga minyak sebelum kita lihat saham minyak, dan nanti aku akan kasih kode promo untuk kalian bisa join M-Trade. Mohon maaf, M-Trade-nya beberapa waktu kemarin juga sempat naik investasinya karena untuk eksklusivitas kalian, supaya tidak terlalu banyak klien dan kita bisa memberi yang terbaik buat kalian. Sedikit aja kok naiknya, apalagi ada promonya. Udah naik diturunin lagi gitu ya, sedikit ya. Oke ya, sedikit aja naiknya jadinya ya. Oke, terus kemudian mari kita lihat saat ini, kita lihat harga minyak bagaimana. Ya, kita mau kasih yang terbaik buat kalian ya, supaya kualitasnya juga lebih oke. Jadi kita fokus kualitas bukan kuantitas saja. Oke, mari kita lihat minyak bentuknya kayak gini. Dia bisa naik guys, ini baru awal guys. Minyak is the new, oil is the new gold, oil is the new gold. Dan portfolio kamu kalau udah profit taking di emas, ada duit nganggur, ada baiknya boleh dilihat-lihat di sini. Tapi sekali lagi disclaimer, pelajarin dulu cara selengkapnya di M-Trade Academy. Kalau kamu belum kelar M-Trade Academy-nya dan udah ngikut M-Trade trading ideas kita, pastikan money management ada tulisan boleh beli berapa persen, diikutin ya. Jangan FOMO. Nanti beli dikit naik, beli banyak turun, ya makanya pakai angka disamain semua. WTI crude oil dia berpotensi naik juga seperti halnya tadi Brent crude oil ya. Jadi bentuknya bakalan kayak gini kira-kira gitu. Oke, aku bersihin gambarnya, gambar lama aku bersihin di sini. Serius lucu banget di grup family aku, anak aku bilang mama jet lag gak bisa tidur, nonton live mama, bapaknya ngoceh. Tidur, jangan nonton live mama. Oke. Tapi kayaknya dia milih nonton live aku deh. Oke, ini lucu nih. Ini oil ya, jadi US oil dan juga oil dia bisa naik kayak gini. Bisa naik kayak gini. Oke, terus oke, kita lihat saham yang terkait. Sapi gila, Medco. Medco Energi Indonesia, saya suka ini. Dari beberapa waktu yang lalu, aduh ini kenapa sih loadingnya lambat bener. Sebenarnya aku refresh dulu ya. Oke, jadi beberapa waktu yang lalu ketika Amerika nangkep Presiden Venezuela Maduro, bukan Madura. Dead jokes banget. Sebentar, loading. Oke, mari kita lihat. Itu di sini guys, di sini. Nah ini 5 Januari. Ini efek dari penangkapan Bapak Maduro. M-Trade masuknya di sini guys. Ya, kita masuknya di sini. Belum ada tuh heboh-heboh Maduro, Iran apa. Masuk di sini. Apa yang terjadi sih di sini? Apakah ada investor-investor besar yang sudah tahu? Mungkin saja mereka masuk, tapi kan mereka masuk nggak ngomong-ngomong toh. Makanya metode super trader itu adalah metode yang tanpa bisikan bandar, kita bisa masuk bareng bandar, keluar juga bareng bandar. Jadi supaya nggak dikebulin bandar, tapi tanpa bisikan bandar. Kenapa? Semuanya cuma ngelihat price, volume, chart, pattern, cycle di metode super trader. Kalau mau belajar tanggal 7 Februari ada lagi. Ketik EMTRADE-START M-Trade Start, acaranya gratis dan kita tambahin frekuensinya karena banyak banget yang mau belajar kemarin sampai luber-luber banget gitu ya. Ya, jadi perhatikan di sini waktu itu M-Trade ada masuk di 12 Desember dan juga di 24 November jangka pendek kita tek-tok, terus ini masuk lagi jangka pendek di 12 Januari dan per hari ini tadi breakout guys. Meskipun harganya nggak sebagus M-Trade, tapi ini belum telat karena kalau dilihat rally emas itu jauh banget, rally minyak itu baru dimulai gitu. Jadi aku melihat bahwa duit besar di asing
itu duit asing mereka juga bakalan muter masuk ke komoditi salah satunya adalah komoditi oil ini gitu ya. Nah, M-Trade udah cuan sekitaran berapa persen, 18 persenan, mungkin 18 sampai 20 persenan. Apakah bisa menjadi multi bagger? Sekali lagi tergantung Bapak Trump bagaimana. Tapi kalau melihat karakternya Trump dan masih lama dia memimpin, masih lama dia menjabat, ada kemungkinan besar bisa jadi multi bagger. Disclaimer ya. Kalau dia baik-baik sama Iran, baik-baik sama Kanada, nggak jadi ribut-ribut, turun deh itu semua. Oke, terus kemudian yaitu Elsa, dia produsen migas Medco produsen migas langsung. Jadi harga minyak naik itu bakalan langsung nambah revenue dan laba Medco. Nah, terus ini Elsa, ini jasa hulu migas ya, drilling, well service dan air. Jadi kalau ada gangguan produksi, ini ada kerja tambahan, perbaikan sumur dan sebagainya. Biasanya order jasa bakalan naik terlebih dahulu, dan hari ini Elsa udah ngegas 22%. Nggak usah dikejar guys ya, nggak usah dikejar, kalian lihat aja Medco ya, Medco tuh belum banyak naiknya. Ada kemungkinan Elsa gerakannya bakalan seperti ini, tapi tetap ada retracement, dan tenang aja, ini baru tarikan pertama sehingga masih akan ada potensi retracement dan bisa masuk ke sini. So oil is the new gold, oke? Terus kemudian kita akan lihat ENRG, Energi Mega Persada belum gerak dia guys, dan ini udah pernah ngasih cuan ke M-Trade 140% sekian, dan sideways-nya cakep ya. Support sekitar 1510 bisa di watch, dan fokusnya lapangan gas dan juga minyak domestik gitu. Terus kemudian kita bisa watch ini di support 1500-an. Kemudian kita akan lihat juga Akra, target labanya masih tumbuh 7-10%, mesin cuannya tergeser ke infrastruktur dan juga utility. Menariknya dia ada properti juga, properti industrial, dia punya JP, penjualan lahan industrinya naik, dan biaya utility-nya dia juga business utility-nya tumbuh 100% lebih setahun, 110%. Capex-nya naik dan konsisten bagi dividen, bagus. Jadi ini bisa di watch juga untuk Akra ini, dan baru mulai jalan gitu ya. Tapi aku mau kasih disclaimer sekali lagi, tidak ada kepastian di market, jadi siapkan stop loss jika dia turun di bawah 1235. Di bawah 1235. Oke, kalau energi tadi dia nemuin cadangan minyak baru ya. Oke. Nah, jadi apa aja sih saham-saham di sektor perminyakan? Untuk upstream atau hulu yang meliputi eksplorasi, penambangan, produksi, dan pengembangan, sumber utama pendapatan perusahaan dari langsung penjualan minyak mentah itu ada Medco, itu dimana 90,3% ini kombinasi minyak dan gas, 90% tuh kontribusi ke perusahaan di 9 months 2025. Jadi Medco yang terdampak langsung, kemudian sekitar 90-an persennya pendapatan perusahaan dari minyak dan gas, kemudian ENRG sekitar 33,4%, muter bukan yang ini, saya energi Mega Persada sudah dibahas tadi. Terus kemudian Raja dan Ratu, kebetulan chartnya aku udah bahas di depan, itu sekitaran 19,2% kontribusi dari minyak dan gas, Ratu 100%. Jadi kalau kalian nanya mana yang lebih sensitif ke harga minyak, sebenarnya lebih ke Ratu harusnya. Terus Elsa 29,5%. Nah, dari beberapa emiten ini, Medco, Elsa udah ngegas, energi masih sideways ya, grup Papa Bakri. Kemudian Raja Ratu belum gerak sama sekali, masih di bawah grup Papa Hapsoro. Apakah habis ini dia akan gerak? Kita watch aja. Terus kemudian yang di midstream itu atau fokusnya tuh di transportation ya. Jadi di transportation, pipa atau tanker, penyimpanan, storage, dan pengolahan awal LPG, LNG. Di segmen ini pendapatan perusahaan tergantung pada volume penjualan dan kontrak jangka panjang. Itu ada saham Humi ini yang kemarin juga sempat naik tinggi. Nah ini pas turun 26 Januari, hati-hati dia bisa tiba-tiba kena suspensi juga kalau naiknya kekencangan. Humi ini resikonya tinggi. Aku lebih menyarankan untuk watch Raja dan Akra aja dulu ya. Jadi Raja masih downtrend, not now belinya. Nah Akra yang udah lebih siap untuk gerak gitu. Elsa juga ada di midstream. Jadi kita bisa lihat Elsa pas retracement, Akra saat ini bisa dilihat retracementnya sedikit karena tadi breakout. Terus kemudian yang lain yang mungkin masih dilihat nanti ada Sochi, Humi, dan juga Raja. Oke, terus kemudian untuk yang downstream
Downstream itu industri hilir artinya ya, dan aktivitasnya seperti pengolahan minyak mentah, distribusi dan penjualan BBM, aftur, LPG dan lain-lain itu. Jadi tergantung pada volume penjualan dan dipengaruhi oleh daya beli masyarakat, karena perusahaan tuh menjual produk langsung ke konsumen. Itu ada ELSA dan AKRA ya. Jadi yang 3 kali tadi kesebut terus ada ELSA, upstream, midstream dan downstream. Jadi nggak heran kalau ELSA tadi rally-nya paling kencang. Kita lihat sedikit lagi ELSA, kita ulang ELSA. Ya ELSA kita ada masuk pada tanggal 22 Januari kemarin pas tarikan yang pertama banget ya. Nah jadi udah agak telat, tunggu retracement aja, dan pasti ada retracement. Oke, sama AKRA baru aja mulai. AKRA di midstream dan downstream. Oke, saham emas mau listing di bursa Hong Kong, dan ini juga cakep banget, kita tinggal ngehold aja M-Trade. Jadi kesimpulannya guys, biar kamu nggak bingung-bingung, kamu ikut M-Trade, aku ajarin cara belajarnya pakai M-Trade bagaimana. Langsung ya guys ya, aku ajarin ya. Kamu kalau ikut M-Trade, jangan cuman ngelihat menu trading ideas doang. Ini pokoknya di atas ada menu akademi. Di sini nih, di atas banget ada menu akademi, terus pencet M-Trade ID Academy. Di sini, saya mengerti dan setuju. Oke, ya, M-Trade Academy di sini. Ini videonya kamu harus tonton. Videonya harus banget kamu tonton, ya. Jadi kamu tonton, kamu perhatikan baik-baik. Aku ngoceh sambil mau tidur, bangun tidur, sambil di toilet, sambil pipis, sambil mandi, sambil apapun. Kamu nonton deh, perhatiin baik-baik ya. Sambil paralel, pagi kamu nonton morning briefing. Kalau nggak sempat nonton morning briefing, kamu harus nonton M-Trade Academy banget-banget. Nah, setelah itu, baru kamu boleh trading. Terutama kalau belum punya waktu, kamu harus nonton yang money management dulu. Money management tuh chapter 3, lompat ke chapter 3 dulu, meskipun disarankan dari chapter 1 ya. Oke, sekarang aku mau kasih lihat kamu, abis itu kamu ke trading ideas. Nah, cara pakainya, kamu pilih yang Indo aja dulu. Kalau Indo belum lulus, jangan ke US Stocks. Nah, kamu pilih yang masih boleh dibeli, yang latest gitu loh, yang masih boleh dibeli. Kalau yang di hold, kamu jangan beli gitu. Kadang-kadang udah nggak boleh beli, kira-kira kayak gitu sih. Itu ya, aku kasih kode promo teman-teman malam hari ini. Kode promonya malam hari ini adalah oil. Kalau mau capek ngetiknya panjangnya, oil is the new gold. Ya, jadi disclaimer ya, semua yang saya bilang bagus bisa jadi tetap ada risikonya. Jadi money management is a must, dan saya tidak mau menanggung kalau misalkan beli saham terlalu banyak karena FOMO, jumlahnya terlalu banyak, terus kemudian ada rugi sedikit tapi rugi gede. Kenapa? Karena size-nya gede. DM saya oil, dan kamu akan akan dijawab oleh tim saya di follow up untuk bisa join M-Trade Academy di 2026 ini. Memang kemarin ada investasinya sedikit naik karena kita mau memberikan pelayanan yang lebih baik lagi supaya lebih eksklusif buat kalian. Jawab tanya sahamnya juga bisa eksklusif, timnya nggak kewalahan gitu ya. Dan kebetulan malam ini saya kasih promo karena pada rajin nontonnya sampai 5.000 lebih viewernya. Ketik aja oil di DM aku, nanti akan dibantu sama tim aku. Buat yang belum siap join M-Trade, bisa belajar gratisan dulu webinar 2 jam M-Trade Start. How Super Trader Win Consistently in Every Market 7 Februari jam 10 pagi. 7 Februari itu hari apa ya? Sabtu kayaknya. Kita bikin Sabtu, Minggu, setiap 2 minggu sekali. 7 Februari jam 10 pagi. Semakin cepat Anda belajar, semakin early Anda dapat potensi kemungkinan cuan. Saya Ellen May, salam profit. Sudah jam 9 lebih, saya mau nelpon anakku biar dia bubuk. Dah. Miss, aku tadi stop loss Inet. Tolong bahas Inet ya. Aku mau tahu itu keputusan benar atau salah. Oke. Secara sistem kamu nggak salah. Secara sistem benar. Tapi tolong tanamkan di kepala, di mindset bahwa jangan berpikir bahwa yang turun akan turun terus atau yang naik akan naik terus. Jadi ini turun, ini awal dari bearish,
Tapi bearish, yang namanya awal bearish itu bisa menjadi apa? Sideways. Kalau strong bearish itu ya turun. Awal bearish itu bisa begini. Jadi kalau misalkan besok ada pantulan, kamu jangan stres gitu ya. Secara sistem sudah benar, breakdown 492 stop loss. Kalau belum stop loss lagi, toleransi terakhir breakdown 422. Dan itu aja ya, aku jawab pertanyaan kamu. Jangan lupa follow juga IG-nya mtrade_id, mtrade.us dan Cryptofolio ID. Saya Ellen May, salam profit, good night.